Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mendapat hidayah selama berkehidupan. Lewat telinga, lewat mata, lewat pendengaran kita, lewat penglihatan, lewat akal kita. Setiap hari terdengar azan, ada diskusi, buka YouTube kok yang keluar ceramah, ada diskusi dan sebagainya. Itu hidayah. Karena itu hidayah sifatnya diberikan tanpa batas. Cuma manusianya mau ambil atau tidak. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rezeki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Wa annahu wa agna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup. Sifat Allah itu nggak akan mengurangi rezeki. Sifat Allah itu mencukupkan rezeki. Yang menjadikan kurang itu antum yang tidak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Kenapa tidak merasa cukup? Karena kurang dekat dengan Allah, banyak maksiatnya, banyak dunianya. Itu yang menjadikan gak pernah cukup. Kalau antum selalu merasa cukup, akan dibantu oleh Allah, nyaman hidupnya. Karena sifat Allah berkeinginan selalu menambah. Kalaupun kurang, itu perasaan antum. Karena Allah tidak pernah mengurangi rezeki seorang hamba. Makanya jangan sampai anda menyebut, ya Allah kenapa engkau kurangi rezeki saya? Bukan saya yang kurangi, kamu yang gak pernah merasa cukup. Jadi sebetulnya kalau kita merasa cukup, enak Pak, dibantu oleh Allah, hidupnya ringan. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, maka kita nggak perlu khawatir gimana sesuatu itu akan terwujud. Karena bagi Allah sangatlah mudah membuat yang mustahil menjadi terwujud, membuat yang sebelumnya menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan ragukan kemahakuasaan Allah. Tugas kita tinggal berdoa, lalu berusaha dengan usaha terbaik kita yang baik-baik. Pasti Allah perkenankan di waktu terbaik menurut Allah, bukan menurut maunya kita. Barakallahu fiik. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyaman mau gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Di antara banyaknya keinginan gue, yang paling gue nantikan adalah kembalinya diri gue yang dulu. Gue yang gak pernah mikirin hal-hal yang belum terjadi, dan gue yang selalu mengerti akan diri gue sendiri. Aku melesetnya terlalu banyak, gagalnya tak terhitung. Bahkan untuk bicara terlalu optimis saja aku malu. Mungkin hidup mengalir juga tidak masalah. Jadi lebih apa adanya, bertahan setenang-tenangnya. Aku ingin coba berjalan lebih ikhlas. Karena sepertinya memang bukan jalan ninjaku untuk terlalu menggebu-gebu pada harapan, pada seseorang, dan pada masa depan. Untuk semesta Gua udah berusaha untuk memberikan yang terbaik semampu gua. Menjadi seorang penyabar sekuat yang gua bisa. Berpikir positif tentang semua yang sebenarnya buat gua gak tenang. Jika ini hasil dari apa yang telah gua perjuangkan selama ini, hingga kini gua temukan lelah gua yang selelah-lelahnya. Gua akan beranjak pergi meninggalkan semuanya. Karena gua tahu, setiap hal pasti ada masanya. Kadang Allah membuat kita kesepian supaya kita tidak bercerita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makanya kadang-kadang manusia itu pergi meninggalkan. Makanya kadang-kadang kita seolah seperti sendirian. Sebenarnya kita nggak pernah sendirian, karena sebaik-baik peneman dalam kehidupan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita sama Allah, curhat sama Allah, Allah pasti kasih solusi terbaik untuk semua yang sedang kita alami. Barakallahu fiik. Doa yang tidak akan pernah Allah tolak, doa yang akan selalu Allah ijabah atas setiap apapun yang beliau pintakan kepada Allah. 3. Kata Nabi, dakwatul musafir, dakwatul mazlum, dakwatul walid liwaladih. Doa orang yang sedang safar, doa orang yang terzalimi, doa orang tua untuk anak-anaknya, termasuk keturunan-keturunannya.
Maka sesiapa yang hari ini sedang safar, maka sejatinya Allah lagi ngasih kesempatan kepada kita untuk kita perbanyak doa. Pun ketika kita sedang terzalimi, itu kesempatan emas untuk kita berdoa dengan sebaik-baiknya permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ketika kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka apapun yang kita ucap untuk mereka, anak-anak dan cucu keturunan kita nanti sampai hari kiamat, jadi doa yang sangat mustajab, gak akan pernah Allah tolak. Maka pakai kesempatan untuk perbanyak doa.